Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, sebenarnya saya merasa kasihan dengan Joma karena dia membahas ayat Alkitab, tetapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang menunjukkan kebotolannya terhadap Alkitab itu sendiri. Dia tidak mengerti Alkitab sama sekali. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Diamlah kau Juma. Diamlah kau semua, jangan sampai agamaku ketahuan kalau agamaku agama pencuri. Kan gitu. Jadi yang benar itu adalah kisah para pewarta atau kisah para wartawan, itu yang betul. Iya, makanya bacalah kitab itu. Jadi di dalam kisah para pewarta bab 9 nomor 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, jangan saya ini sejumlah orang pintar. Siapa yang datang kepada Saulus itu? Ada yang bisa jawab? Enggak terlawan kau Juma. Ada yang bisa jawab? So hebat kau, cobalah kau ngomong sendiri kau tentang Al-Qur'anmu sendiri aja, berkata-kata kau, siarkan agamamu. Justru ini saya siarkan nih dasar pijakannya. Dengarkan ya. Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Diam kau. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tuh, kau dibilang menyembah setan yang durhaka. Untuk membuktikan bahwa yang kau sembah itu setan, kau jawab, suara siapa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu? Kalau suara Tuhan tidak mungkin, suara Yesus tidak mungkin. Nah, masih ada dua kandidat. Siapa tuh? Itu apalagi iblis atau dongengnya Paulus. Ayo. Kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Yesus juga nggak mungkin. Jadi hanya ada dua, iblis atau setan. Iblis atau karangan Paulus. Ayo, mana yang betul? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu suara siapa? Suara siapa? Yesus mengatakan dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu penyesat atau Yesus itu yang bicara itu? Hah? Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, bintang timur itu cahaya atau bukan? Ayo. Bisa kan? Kristen bingung langsung kan? Iya ya, itu suara siapa ya yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus. Itu siapa itu? Yesus sang bintang timur. Ah, itu siapa? Anak Maria itu yang datang. Ayo. Aku kasih ngomong rupanya kak. Kirain abang itu udah siap ngomong. Ya udah, bicara. Aku mau tanggapi, tapi kalau bisa bang, kita diskusi itu kan yang ringan-ringan, yang enak bisa saling memasukkan. Iya betul betul. Cuman tadi itu bang, mama setan di atas itu, mama Gabriel itu ngamuk-ngamuk tadi hujat Allah. Iya silakan. Usah saling menghujat kita bang kan gitu. Ya betul, itu yang saya inginkan betul. Nah, silakan Anda jawab. Siapakah suara yang datang kepada Paulus itu? Silakan. Tunggu dulu bang, sebelum saya jawab itu. Saya juga, nah kalau bisa kita on cam kan kita bisa kenal silaturahmi itu dulu yang baik bang. Enggak, orang sudah kenal saya kok. Gereja-gereja, video saya sudah diputar di gereja-gereja kok semuanya. Iya karena kelongoran kau dicontohkan sebagai Lucifer kau. Karena kan memang saya Lucifer itu mengaku Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ya. Tapi dia berkhianat sama Tuhan Yesus kan? Dia mau mengimbangi Tuhan Yesus. Kesombongan Lucifer. Lucifer mengaku apa? Mengaku sebagai bintang timur kan? Mengaku sebagai bintang timur kan? Baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus bintang timur. Nah itu siapa? Maaf ya Mama Gabriel, maaf dulu. Kan ini kan kesempatan saya ngomong, tolong dulu kasih. Ya silakan. Diskusi ringan aja. Mama Gabriel duduk dulu sambil cari kutu. Maaf juga ya Bang Juma, abang bilang tadi abang juga banyak videonya. Ya saya minta maaf, kebetulan saya juga belum kenal. Saya kemarin tadi cuma lewat. Saya lihat seru diskusinya sebenarnya sih. Iya silakan dijawab. Siapa suara yang muncul itu? Gini Bang, kalau memang itu saya pribadi aja saya nggak tahu kalau kitab yang saya tahu itu kitab itu cuman adalah sumber inspirasi para nabi yang dituliskan. Adalah sumber inspirasi para nabi. Ya yang dituliskan para nabi dijadikanlah sebuah kitab, begitu juga Quran, begitu juga Alkitab, begitu juga kitab-kitab lain gitu loh Bang. Cuman kebenarannya itu kan cuman mereka yang tahu. Kita hanya penerjemah dan pengkaji.
Ya, setelah Anda kaji, suara yang datang kepada Paulus itu suara siapa? Tunggu dulu lah bang, kasih dulu kesempatan bang. Kan abang orang saya tahu abang orang hebat. Nah, saya bukan mau mengapakan, saya bilang saya juga tidak paham apa sih konteks agama yang kita miliki gitu. Seberapa kuat agama di hati kita, seberapa kuat agama itu manfaatnya untuk orang. Karena katanya orang yang beragama baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain bang. Yang saya tahu gitu kan. Nggak tahu lah menurut abang, karena abang mungkin abang lebih hebat dari saya, lebih jago luar biasa, karena abang juga kata banyak video-video abang yang luar biasa yang abang bilang. Ya tapi maaf gitu, saya memang sama sekali belum pernah lihat sih, tapi nanti saya lihat bang, saya janji saya lihat video-video abang gitu. Cuman gini loh bang, apa sih yang tujuan kita beragama? Apakah untuk saling menghina? Apakah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaatkah untuk orang? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing bang. Mau ngajarin saya ini ceritanya? Ini introspeksi diri itu bang, bukan ngajarin bang, kita. Nah, kita Anda aja, jangan saya. Ya, bilang aja saya introspeksi diri, jangan bawa-bawa saya. Nah, saya introspeksi diri karena gitu. Sudah di atasnya gitu, udah lebih hebat. Mungkin abang orang paling hebat kok. Saya hanya orang biasa bang, petani sih sebenarnya. Itu saya cuma mengkaji yang memang tak bisa dikaji tentang agama ini, yang saya tahu gitu, yang saya pahami. Cuman saya melakukan yang terbaik sama yang diajarkan agama. Begitu juga mungkin saudara saya juga ada muslim bang, tante saya muslim. Kami lebih akur, lebih bahagia, saling memberi informasi. Bang, bahwa kita di sini mau diskusi loh bang, bukan mau curhat bang. Kita di sini mau diskusi, bukan mau curhat. Gak usah bawa keluarga juga. Keluarga saya juga ada yang Kristen. Udah langsung diskusi aja bang, langsung masalah di bala, jangan usah curhat bang. Kalau enggak bang buka komal, buka room terus abang curhat. Ini kita belum diskusi bang, langsung aja jawab pertanyaan Bang Juma, silakan. Halo kak, seberapa pentingnya sih menurut Kak Hesti nih ya, aku tanya gitu. Udah jawab aja bang, nggak penting kali sama aku tentang kau. Jawab aja pertanyaan Bang Juma. Ini kita diskusi. Ini room diskusi bang, langsung jawab aja. Nggak butuh pula penting. Kalau kau mau curhat, kau buka komal, kau curhat. Ini room diskusi. Jawab pertanyaan Bang Juma, jawab. Iya, sebelum tadi kan sudah aku bilang loh kak. Kalau bisa, kalau memang kakak mau berbicara, tapi kan kasih kesempatan saya berbicara. Cuman gini kak. Iya, kesempatan Anda bukan bernarasi, bukan curhat bang. Jawab aja isi dari pertanyaan Bang Juma. Itu bang, saya nggak butuh curhat Anda. Mau keluarga aku ada yang Islam kayak mau enggak kayak orang urus. Ya bang ya. Ini jawab aja pertanyaan Bang Juma, jawab. Saya tadi sudah jawab sebenarnya, tapi kakak mungkin nggak apa. Saya sama sekali tidak paham sebenarnya tentang agama. Jujur aja kak, gitu. Cuman yang saya agama, berarti abang nggak paham kalau abang menyembah manusia. Saya nggak tahu sebenarnya kak, gitu. Seberapa penting sih? Oh, abang nggak tahu kalau abang menyembah manusia. Saya bukan nggak tahu loh kak. Gini loh kak. Emang kakak itu tahu sih arti agama itu apa? Agama itu tidak kacau, memimpin manusia, membimbing manusia kepada yang hak, pada yang benar, bukan yang dibenar-benarkan, dipoles-poles supaya tampak kelihatan benar. Itu agama yang memoles dirinya supaya nampak benar, agama rasis, agama penjajah, supaya setelah puas menjajah, membunuh, merampok, merampas, membungkus diri mereka dengan slogan ajaran kasih. Itu agamamu tuh kayak gitu tuh. Setelah membunuh, merampas, membuat jutaan manusia menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim. Setelah puas, cuci tangan, pakai baju baik-baik, habis itu duduk jalan sopan santun, habis itu senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Itu agamamu tuh, agamamu itu kayak gitu. Muka-mukanya dipemanis-manis, kami ini ajaran kasih anak-anak Tuhan. Tuh agamamu, kamu nggak sadar agamamu itu dari mana? Dari mana agama kau itu? Nyembah Yesus itu ajaran siapa? Ibadah minggu itu yang ngajarin siapa? Makan babi yang ngajarin siapa tuh? Habis itu kalian semua melanggar perintah Tuhan. Habis itu kalian ngaku, kami ini anak-anak Tuhan loh. Kami ini ajaran kasih. Kemana-mana bawa Indomie, kasih orang yang sudah punya agama. Itulah agama kalian. Itulah agama kalian. Pertanyaan sederhana, siapa suara yang datang kepada Paulus? Au, kemana-mana perginya. Tempo deh, beres. Mak, terus mak. Terus orang bicara agama itu bukan bagaimana kita memperlihatkan yang bagus-bagus, bukan. Hindu, Buddha juga itu lebih bagus dari agama yang menganut ajaran kasih, lebih bagus mereka. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah berbicara mengenai kebenaran hakiki atau hakikat kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang palsu-palsu. Kalau yang palsu-palsu agama yang lain tuh jauh lebih hebat. iya. Seperti otak kau hebat ya. Itu kan, menyerang pribadi kan.
Iya. Tengoklah ini ajaran Bukan. kasih kayak gitu. Bukan. Kalau kamu mau mempraktikkan ajaran Oh. kasihmu, berbaris di lapangan, praktikkan juga Matius 5. ajaran kami, Biar ku benar, tampar ajaran- kalian. dengarlah, Janganlah kau diam. membalas orang yang berbuat jahat Udah, kepadamu. ngomong, ngomong aja, Barang siapa ngomong. yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Mau kalian Oh. berbaris di lapangan, coba. Biar ku tampar Enggak kalian juga. satu-satu. Iya, bukan Mau? begitu. Dengarkan bukan cuma. begitu, bukan begitu. Maksudnya itu ada perumpamaan. Jikalau orang berbuat Habis kayak jahat gitu sama kita, perumpamaan. jangan balas kejahatan. Kalau ada kayak Balas gitu kejahatan. perumpamaan. Itu cuma. Kalau ada kayak kejeduk kayak gitu Otak bodoh cuma. perumpamaan. Tuh, Semua perumpamaan. Tuhan juga diumpamakan jadi bayi. Semua jadi perumpamaan. Agama cuplis. Sekarang yang kita bicarakan ini adalah hakikat kebenaran, bukan masalah bermanis-manis. Hakikat apa? Kita ini agama Agama itu yang benar-benar tidak begini. kok, hakikat Agama apa? itu kan kita harus Hakikat membenarkan. kebenaran. Laku lagi. Itu cuma. Laku ini sekarang udah Aduh. internet sudah di mana-mana. Ya, jadi iblis yang bertengger dalam hatimu itu nggak usah bermanis-manis. Nampakkan aja yang iblisnya. datang kepada Paulus itu kau merasa Lucifer. kau bertengger di hatiku, Itu nggak aja. karena kau iblisnya. Nggak mungkin. Jadi kalau kau merasa Kata sekarang Yesus, lagi kata bertengger Yesus di iblis hatiku, itu mengaku berarti ada Yesus. sekarang iblis Saya nggak pernah ngaku Yesus kok. Iya. Ayo. Tapi buktinya kau yang bilang kau ngaku Yesus siapa? Udah gila kami nih ngaku. Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Itu di mana itu? Ayo. Di mana Diamlah ada kau. makhluk mengaku Yesus? Diamlah Ayo. kau bilang cuma. Suruh diam lagi kan? Ya, iya, karena mulut kau nggak dijawab juga otak Di kau mana bodoh. ajaran Mas Iya Adi dalam kan? Al-Quran? Dengarkan ya, dengarkan ya cuma ya. Tapi kami nggak sholat di jalan lah, cuma mengganggu orang di lalu lintas. Itu bukan kami. Ya, itu. ini negara-negara kami, ini negara kami. Ini negara kami. Nenek moyang kami memperjuangkan kemerdekaan. Ini negara kami. Coba negara kau. Islam mengusir penjajah yang mewariskan kalian agama. Paham? Hah? Agamamu itu warisan penjajah. Penjajah mewariskan Tuhan untuk pribumi bernama Yesus. Penjajah mewariskan agama bernama Kristen. Penjajah mewariskan rumah ibadah namanya gereja. Sadar kau? Ini negara kami. Suka-suka kami yang penting tidak melanggar hukum. Ngerti kau? Ini negara kami. Ini negara kami. Kami bebas melaksanakan ajaran agama kami di negara kami. Nenek kami memperjuangkan kemerdekaan ini kok bukan nenek kau. Pada saat masa perjuangan, pada saat masa perjuangan kemerdekaan nenekmu agamanya apa? Tidak. Tanya kau. Ketika masa perjuangan nenekmu agamanya apa? Kutanya kau. Nenek mau ada kau nenek apa? Kutanya dulu kau. Nenekmu agamanya apa pada saat masa penjajahan? Hah? Nenekmu Tak bertahu kayak mana cara kalian Islam itu di tanah Batak yang saya tanya nenek kau ketika ada penjajah datang dia sebagai apa? Nenekmu sebagai apa? Kakekmu sebagai apa? Mayoritas Pada saat penjajah beragama Kristen datang, kau punya kakek agamanya apa? Malu. Kan tidak mungkin Kristen juga kakekmu. Masa Kristen melawan Kristen? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan kakekmu ikut bawa angkat senjata melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Kenapa dalam agamamu dilarang? Kasihlah musuhmu katanya. Jadi kakekmu ketika datang Belanda dia rangkulan ciuman cipokan, ciuman kudus. Ketika penjajah yang adalah penjahat datang ke Indonesia, kakekmu ciuman kudus dengan penjajah. Mati kau. Yang menjadi babu di gerejanya Belanda siapa? Yang mencucikan pakaian Belanda siapa? Hah? Ayo tanya kau. Yang membersihkan rumah ibadahnya gerejanya Belanda siapa pada saat penjajahan? Hah? Tanya kau. Udah congor aja kau. Yang menjadi budaknya Belanda pada saat dia datang menjajah itu siapa? Belanda nggak pernah membawa ibadah kau singgung-singgung. Ibadahnya umat Islam kau singgung. Gila. Kau sadar kalian? Sadarilah. Agama yang pertama itu Karena agama Indonesia Kristen. sudah merdeka, sekarang Kristen itu ganti wajah. Yang tadinya penjajah ganti wajah setelah merdeka menjadi agama kasih. Nggak mau gitu ya. Paham? Hah? Pada saat penjajahan yang menjajah agama Kristen, begitu Indonesia merdeka, Kristen ganti wajah jadi ajaran kasih. Nggak malu? Ini nggak ketemu apa-apa. Saya tanya kok, nggak malu? Nggak malu? Nggak malu? Mana ada kamu yang nggak malu. Yang melakukan bom Hiroshima, siapa tuh? Agamanya apa? Habis itu kayak aku ke ajaran kasih, kami ajaran kasih. Nenek lu kiper. Jumennya orang gila, jangan dilawan. Nah, terserahmu. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Hanya orang gila yang menyembah Yesus, paham? Omongan dia nggak ada yang benar. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Bawa Markus 5. Hanya orang gila dan yang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Kasihan kami nengok kamu. Kamu belum kena. Pasti bakalan Kenapa? kena kamu. Kenapa?
Iya, kena akibatnya lihat aja. Ya, akibatnya apa? Kamu yang gak ada malu. Kalian gak ada malu. Punya kitab tapi isinya mirip Al-Quran. Dari segala iblis. Kamu yang iblis. Kamu nuduh saya iblis, tapi sembahanmu bintang timur. Kamu nuduh saya iblis, tapi yang kau sembah hari Minggu itu bintang timur. Kan lucu. Kau nyembah menuduh saya iblis, sembahanmu bintang timur. Lucu kan? Kamu malu. Bintang timur itu setan, bintang timur itu iblis. Akulah Yesus mengutus malaikat-malaikat kepada jemaat-jemaat Unas Daud yang bintang timur. Nggak sadar kau? Yang kau sembah itu bukan anaknya Maria. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 Yesus yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Itu di Matius 7 tuh. Orang yang menyembah Yesus itu akan ditolak, diusir oleh Yesus asli. Berarti Yesus yang kau sembah selama ini itu Yesus palsu, bintang timur, Helal bin Zakar yang diceritakan dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Helal bin Zakar adalah Lucifer yang ingin menyaingi Sang Maha Tinggi. Siapa itu? Itu yang datang dalam agamamu. Akulah Yesus, sang bintang timur. Nah, itu yang kau sembah. Gila kok, lama-lama udah gila kalau nggak. Gila Mama Gabriel kamu. Kusiksa kalian, kusiksa kalian. Kusiksa kalian. Hati kalian akan tersiksa. Akan saya ungkap. Kebenarannya akan terungkap. Sebelum agamamu menghilangkan semua istilah Al-Quran di dalamnya, selama itu juga kalian akan kusiksa. Iya memang. Makanya pertanyaan saya sederhana. Suara siapa yang datang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus. Siapa percaya? Itu suara siapa? Sekarang kamu tanya, Suara aku kan lah itu ya. Mirip suara. Siapa untuk Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu suara siapa? Itu suara siapa? Aku tanya. Temannya busuk itu. Itu aku tanya sama kamu, itu suara siapa? Satu-satu jawab, kau tanya lagi. Suara siapa? Suara siapa? Tanya lagi, suara siapa? Jogja Ejen, kau tanya lagi. Ejen, kau tanya lagi. Suara kakek kau Juma. Berarti kau menyembah kakek kan? Karena suara itu yang datang kepada Paulus sehingga Paulus menjajakan dan menjual anak Maria ke Roma menjadi Tuhan, menjadi dewa mereka. Bara. Akulah Yesus bintang timur. Nah, itu suara siapa? Suara kakekku katanya. Berarti kau nyembah kakekku. Kripik aja yang kau makan. Makan yang begitu. Makan doda ini makan ini. Iya. Ayo. Siapa tuh? Kata Yesus dalam Matius 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan mukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang mengaku Mesias di padang gurun dan di Pulau Patmos? Akulah Yesus bintang timur. Jangan kau tanya lagi suara siapa. Nah, itu siapa? Suara kakek kau. Nah, itu kan ada gila-gilanya. Masa kakekku ada di abad pertama? Lucu kan? Kan kakek kau kan ajaib. Memang kakek kau kan ada gila-gilanya juga. Frustasi dia. Cuma ini ada gila-gilanya juga. Jadi saudara-saudaraku Kristen, bikinlah kemudian persekutuan Kristen se-Indonesia, tuntut kepada lembaga Bible kalian agar lembaga Bible kalian itu menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalamnya. Kembalilah kepada agamamu yang asli, yaitu agama dari Romawi, agama yang menggunakan Yunani di dalam kitabnya. Jangan kemudian menggunakan istilah Al-Quran. Jangan kamu menggunakan kitab yang isinya Al-Quran. Jangan. Ayolah saudara-saudara, kamu gak malu menggunakan kitab dari Yunani, tapi ujung-ujungnya di Indonesia jadi isinya Al-Quran. Kamu gak malu punya agama dari Romawi, dari Yunani, dari Barat masuk ke Indonesia kok jadi Islam-Islaman? Gak malu? Islam-Islaman pula kami. Nah, sekarang kitab kau sebut Alkitab itu dasarnya apa? Ngapain ke Islam-Islaman kami gak pernah pun kali sini? Iya, dari mana kau sebutkan kitabmu Alkitab itu dari mana?
Diam kau. Diamlah kau. Diamlah kau. Kenapa? Ketampar wajah kau kan? Karena dijawab sama kau Juma. Dijawab Dari sama kau, mana? Juma. Dari mana Tetap kitabmu kok otak. tiba-tiba menjadi Jangan saja Alkitab? jawabanmu nanti yang enggak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Alkitab itu dari Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sedangkan kitabmu itu apa? Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani, mana ada kata Alkitab. Juma. Sekarang kau jadi ke Islam-Islaman. Ayo. Islam-Islaman pula kami itu aja kok. Sampul kitabmu aja Ngapain kami tertulis Islam-Islaman? Alkitab. Kalau kami Alkitab Islam-Islaman, itu udah pakai nama jilbab, lain dari segala Al-Quran. Kitabmu itu awalnya namanya Biblika. Gila kau. Biblika itu dalam bahasa Yunani Biblika. Begitu masuk ke Indonesia kenapa berubah jadi Alkitab? Kok Kristen-Kristen yang cinta kali dengan agama kami? Kalau kitabmu itu jujur, tidak penuh dusta, harusnya ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan kumpulan buku-buku. Itu kok jadi Alkitab? Kumpulan buku-buku atau clipping. Kok jadinya kemudian Alkitab? Ayo. Kenapa bisa artinya ke Alkitab? Kan Biblika. Biblika artinya apa? Bahasa Indonesia. Ayo. Ayo. Artinya si Juma sudah hang, itu artinya. Malu kau kan, ketampar kan? Nah, udah dibilang, kalian itu yang menyebabkan umat Islam bereaksi karena kalian punya agama dari Barat secara masif, terencana, tersusun dengan rapi dan secara lembaga mengambil istilah Al-Quran untuk menyesatkan orang. Kitab itu Biblika, Evangelion katanya. Evangelion itu ketika diterjemahkan menjadi apa? Kabar baik. Surat baik, kabar baik, berita baik. Harusnya kitab kamu ketika masuk ke Indonesia jangan jadi Alkitab dong. Harusnya jadi surat kabar, kabar baik, kumpulan buku-buku atau karangan apa gitu. Kenapa lari ke Alkitab? Ada yang bisa jawab? Karangan angkutan tular gitu ya. Ada yang bisa jawab kenapa jadi Alkitab? Apa dengan kami Jumat? Teman-teman kami bisa melawan kami. Apa alasannya kenapa kitabmu yang dari Yunani ini mengganti sampul menjadi Alkitab? Ada jawabannya? Al-Quranmu baik-baik. Jangan kau baca Alkitab. Apa alasannya? Bodoh kali kau Juma. Kenapa? Juma ini mau masuk Kristen sebenarnya, tapi malu-malu tidak. Roh Kudus sama kamu baru. Ayo, yang bisa jawab kenapa buku dari Yunani dari Barat ini masuk ke Indonesia mengganti nama menjadi Alkitab? Kenapa? Yang lain dia? Cuma abang tahu lawan dia sendiri. Apa bahasa Ibrani ya? Bible, Ya Bang. Juma. Bible itu bahasa Ibrani. Para ini. Biblius, Bang. Hah? Biblius artinya kitab suci gitu. Maaf ini aja. Carinya ke kitab suci ngarang. Alkitab itu pun artinya kalau versi bahasa Indonesia yang KBBI ya, Bang. Alkitab itu artinya kitab suci, Bang, persamaannya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Itu Alkitab. Coba Bang cek dulu lah di apa KBBI. Biar data. Oke, kita cek Alkitab itu di KBBI. Ya, kitab suci. Ya, kitab suci. Ya. Nah, sekarang kitabmu itu berasal dari mana? Maksudnya, Bang? Berasal dari? Iya. Mana Alkitab di KBBI? Coba. Apa kata Alkitab itu di KBBI? Ada yang bisa tampilkan? Ayo. Tunggu, Bang. Tapi abang nanya, aku jawab. Abang nggak punya kitab nyari lagi. Gimana nanya? Enggak. Indonesia ini kan baru merdeka. Kalau bahasa KBBI. Iya. Dengar. KBBI itu kapan dibentuk? Enggak, saya tanya dulu. Ya jangan. KBBI itu kapan dibentuk? Saya tanya dulu. Tahu. KBBI itu kapan? Setelah Indonesia merdeka, bukan? Apa sekarang Anda mau bahwa kitabnya Kristen itu adalah kitab yang firmannya KBBI gitu? Jangan lari dulu, Bang. KBBI berfirman. Setelah KBBI berfirman jadi dah Alkitab gitu. Enggak, abang ngomong kayak gini seakan-akan abang nggak orang Indonesia. Abang bahasanya bahasa Indonesia kok. Kita enggak, saya ini kita berbicara mengenai surat kabar yang datang dari Roma itu. Iya kan? Bahasa yang digunakan kitabmu itu kan jelas Biblika. Bible. Abang dapat bahasa dari mana? Bible artinya kitab suci, Bang. Bukan Bible itu artinya apa? Kitab suci. Nah, sekarang kalau kitab suci, kenapa kitabmu tidak disebut kitab suci? Besarkan sebenarnya kata dasar Alkitab dari mana orang ini dapat ini? Kenapa kitabmu tidak disebut kitab suci?
Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu persamaan KBBI-nya. Loh, Ini dia apa bang? Ini Guru Tuh, Doni. tuh. Tuh, Alkitab berasal dari bahasa Arab yaitu al dan kitab. Penambahan al pada kata kitab itu disebut al-ma'rifah. Orang non muslim menggunakan kata Alkitab untuk mengganti nama Bible. Jelas ya? Nah, gini bang. Nah, ini diskusi bang. Mana siapa ya ini abang apa? Bang Teguh ya. Ya, oke bang. Nah, Oke. kita kan diskusi. Kita Iya. kan. Saya juga pernah dulu diskusi di PGI Persatuan Gereja-Gereja Indonesia mengenai bahasa al itu kan dominan dari Arab. Iya, Ya. ini Alkitab ini memang diambil dari bahasa Arab untuk menggantikan Bible itu menjadi Alkitab di Indonesia ya. Di luar Gini, Bang. Indonesia nggak ada Bible itu Nah, Alkitab. itu, Ya Bible. itu kan keren tuh bang. Alkitab adalah kitab suci tertentu, ya kan bang? Ya tertentu memang. Bukan merujuk Waktu- kepada Kristen Bible nggak. Gini Cuma di bang. Indonesia menggunakan kata Alkitab menggantikan Bible itu di Indonesia. Emang Karena kalian, memang- kalian ini bahasa Arab apa bahasa Yunani sih sebenarnya? Kita diskusi udah bisa dah bang. Oke lanjut Guru dah. Nah, iya kan bang. Iya, Ya. silakan. Nah, gini kok bang. Yang saya tahu ya bang. Ya koreksi kalau salah tentang apa intinya Alkitab, apa kitab suci gitu. Sebenarnya kalau kayak kami, saya sendiri Katolik bang. Tapi Katolik juga yang nggak paham sih agama sebenarnya gitu. Saya juga pernah bertanya tentang kitab suci itu, kenapa jadi Alkitab gitu. Karena kalau kitab suci itu semua agama punya bang. Kalau dibilang kitab itu dia nggak menjurus bang. Dia nggak menjurus. Saya pernah tanya, itu jawaban bapak itu waktu itu di PGI kalau nggak salah di Jakarta Pusat di samping kampus UI kedokteran. Tepatnya di situ bang, saya bertanya juga itu, kenapa dibikin jadi Alkitab? Karena memang Jawabannya apa? ketentuan perundang-undangan Indonesia memang mensahkan Alkitab sebagai Bibel atau kitab suci bagi Nah. versi Kristen. Berarti kitabmu itu adalah dari Bang, pemerintah, kan gitu. Jangan tafsirkan Berarti juga, pemerintah Bang. menghadiahkan kepada kalian, betul? Oh itu versi abang apa? Loh, tadi Anda ngakui katanya undang-undang mensahkan. Otakmu dipakai. Jangan Katanya pakai undang-undang mensahkan. apa bicaramu. Nah, Nur, berarti sekarang otakmu kalau dipakai, tidak ada otakmu dipakai, undang-undang Nur. ini, Jangan kalau nggak ada pakai. undang-undang ini, asalnya kitabmu itu dari mana coba? Saya ingin tahu. seluruh Dari Ibrani. lembaga dunia mengatakan Ibrani. itu adalah firman. Kalau dari Apa Ibrani tuh? itu kitabnya Yahudi. Dongeng mana dongeng? Jadi Anda Dongeng sudah mau apa akui, mana? Anda sudah ingin Dongeng. mengakui bahwa kitabnya orang Kristen adalah hasil yang diambil dari agama Yahudi, betul? Dongeng Salah kamu. ngasih dulu bang. Itu mah Koran, kasih dulu. dari Koran. Kita ngomong diskusi yang kayak gini loh bang. Yang saya tahu sih, saya sebenarnya nggak paham. Saya nggak mau tahu. Ini kebenaran, bukan Iya. jawaban pribadi Anda. Yang saya butuhkan itu kebenarannya. Saya tanya, Bibelnya Kristen ini dari mana sih? Kalau kitab pertama Bible itu dituliskan dari bahasa Ibrani bang, karena bahasa Itu kitabnya siapa? Yang Ibrani itu kitabnya siapa? kitabnya orang Kristen bang. Nenekmu kiper. Yang Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Hah? Itulah bang. Inilah kalau beragama tapi tidak ada ilmu. Sejak Iya. kapan ada kitabnya Kristen bahasa Ibrani? Kapan? Nabi mana yang dikirim ke Roma menjadi nabi? Makanya kan bang dengarkan dulu bang, pelan-pelan aja kita bang kok. Kayaknya Yang kita butuhkan di situ ilmu. Di sini ilmu bukan curhatan, bukan prinsip pribadi, bukan pendapat Enggak. pribadi. Ini nggak prinsip pribadi saya juga. Ya sudah, kamu tunjukkan kepada saya di perjanjian lama kalau nabi diutus untuk orang Roma. Silakan. Satu-satu lah bang. Tadi belum selesai tentang kitab. Enggak, itu aja dulu, langsung ke intinya. Di dalam perjanjian lama ada tertulis bahwa Bang, kitabnya itu Yahudi tadi, itu diperuntukkan yang- untuk yang- orang-orang Roma, penjajah Yerusalem pada saat itu. Silakan. Di mana Tadi tertulis? Kan? Abang itu nggak satu-satu bang selesaikan bang. Saya tadi mengikuti kok agak aneh. Semua di abang tanya. Pertanyaan saya, Nah ya bang. Apa, kitabnya Bang? perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Saya tanya sama saudara. Oke, sejak kapan kitabnya Yahudi itu diwahyukan untuk orang Roma? Sejak kapan? Mana dalilnya? Silakan Anda tinggal tunjukkan. Jangan mundur. Coba mana dalilnya bahwa wahyu kepada nabi-nabi Israel itu diperuntukkan untuk orang Roma? Silakan, mana dalilnya? Gini bang. Bahasa pertama yang ada di dunia ini bahasa Ibrani. Ilmu dari mana lagi itu? Coba cari sendiri bang, biar abang penasaran. Ini apaan? Ini Kristen narasumbernya kayak gini. Bahasa pertama di dunia itu, waktu di zaman itu ada bahasa Ibrani bang. Larinya ke situ, padahal saya tanya loh, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kalau Tuhan berfirman kepada para nabi untuk Roma, Romawi, Katolik, Kristen penyembah Yesus pertama kali itu adalah Katolik. Kalau kitabnya Yahudi ini untuk Katolik, mana dalilnya di kitabnya Yahudi di perjanjian lama? Ada.
Aku sih bingung sih Bang sebenarnya. Iya bingung. Mazmur 147 Tidak bingung. dikatakan Hanya Zubair yang firman, goblok. firman yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Baca itu. Kau tahu dari mana aturan itu? Nah itu tertulis dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi. Rampok dari mana? Itu ajaran nabimu. Kau jangan ngabur kau. Coba, bagus. Kamu Bagus, tunjukkan kenapa kepada bagus? saya mana dalilnya kitabnya Yahudi Gini, kau jangan diberikan seolah-olah kau lebih, untuk Romawi. Mana dalilnya? kau jangan Silakan. seolah-olah kau lebih hebat dari orang Katolik dan Kristen. Kau Justru karena itu saya minta kepada kalian tunjukkan Kau dalil di minta- dalam kau mi- kitabnya orang Yahudi, Terus kitabnya agamamu orang ada- Yahudi untuk orang terus agamamu Romawi. ada di abad Tunjukkan. berapa? Agamamu ada di abad berapa? Agamaku tidak mengklaim bahwa kitabnya Yahudi adalah kitab kami. Terus agamamu ada di abad kalian berapa? yang mengklaim Kau so tahu, sampai terjemahan Kau so kitabnya tahu. agama Yahudi nempel di agamamu. Kau jangan so Pertanyaan saya tahu. sederhana, loh. Kau Pertanyaan jangan saya so tahu. sederhana. Jangan so tahu. Tunjukkan Terus agamamu dalil. ada di abad berapa? Tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kau kalau kitab buktikan itu agamamu ada di abad berapa? diperuntukkan Zuma, kau jangan cuma bisa orang keluar-keluar nama Roma kau goblok. penjajah Yerusalem atau orang Israel pada saat itu. Silakan, saya kasih waktu 2 jam. Silakan, tunjukkan. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang lain diam. Kau jangan cuma keluar-keluar. Kau mengerti apa tentang Kristen? Hah? Kau mengerti apa tentang Kristen, Zuma? Nah, kan disuruh ngomong bingung kan tuh. Diam. makanya. Kasih dia 2 jam waktu. Islam jangan bicara. Biarkan Kristen menunjukkan satu Iya, data di sama dalam nantang kau perjanjian sekarang. lama Kau buktikan yang Islam datang ada di kepada abad Bani Israel berapa? itu diperuntukkan untuk orang Romawi. Kau 1, buktikan dulu 2, 3. Islam ada di abad berapa? Islam ada di abad berapa? Kau so tahu dari kami. Nggak bisa kau jawab cuma kan di abad berapa kan? Zuma, Islam ada di abad berapa, Zuma? Bilang kau paling hebat di Indonesia tuh. Sekarang saya tanya kau, ada yang pertama jadi Islam? Di abad ke-7 orang ini. So hebat kau, Zuma. Kau cuma menang keluar-keluar, namun kau goblok kayak nabimu. Nggak boleh kayak gitu Pak Anies Rato. Anjing. Ku tanya kau kan, ku kasih kau waktu 2 jam kancing, ya kan? Kan Yesus memanggil kalian anjing. Anjing Kan kau Yesus juga. memanggil kamu anjing. Bangsat. Di dalam Bangsat kau. Matius Kau tuh dengar. 15 Kau tuh ya, suka menyebut Yesus itu kalian itu anjing. Sekarang saya tanya kan, ku kasih kau waktu 2 jam. Tolong tunjukkan legalitas bangsat, kau kalian juga. Kau menggunakan kitabnya Yahudi kan, anjing. Bangsat. Kamu nggak bisa menunjukkan kan, anjing? Anjing. Saya panggil kau anjing karena dalam tubuhmu banyak anjing. Orang entah. Kristen itu kan makan anjing. Karena bahkan dalam kau tubuhnya ada daging anjing kan. Tahu cuma lebih Nah, di dalam Zuma, tubuhmu kau ada anjing kau paling kan. pahlul, Zuma. Kau dengar? Orang Kristen benar nggak dalam tubuh Kristen ada anjing? Betul nggak? Kau Benar nggak? Betul. Betul, Kalian itu benar. makan anjing. Kalau orang makan duren, maka dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan anjing, maka dalam tubuhnya ada apa? Nggak pernah aku Ada makan anjing. Aku penyayang anjing seumur Gitu hidup ya. ya. Sampai detik Orang ini Kristen ya. makan anjing, udah selesai. Diam tahu. Makanya Diam jangan tahu. bawa nabi, jangan menghujat. Saya sudah kasih kau waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa Kristen itu Orang punya Kristen legalitas makan menggunakan anjing. kitabnya Ini, Yahudi. Apa yang saya kalian ngomong lakukan? ini dalam kontrol saya pernah makan anjing ya, biar tahu kau. Saya penyayang anjing. Au kepala kau au. Saya ulang lagi. Saya kasih kalian waktu. Kamu nggak bisa Saya kasih kalian jawab. waktu 30 hari. Buktikan bahwa di Lebih dalam cantik perjanjian anjing lama ada legalitas Tuhan untuk Ini, kitab yang datang Juma. kepada Yahudi diberikan Juma, kepada Romawi. aku punya Sehingga anjing berdiri namanya agama si Pupi. Katolik. Mumpung ada Lebih Katolik hebat di dia sini. lagi daripada kau, Hitungan Juma. ketiga. Lebih pintar Kita diam anjing selama daripada 30 kau, hari Juma. teman-teman. Si Pupi, kalau aku 1, tunjuk sama kau 2, 30 3. hari bang. 30 hari. Jangan ada bicara. Nah, silakan Dia buktikan mau bahwa bicara. kitabnya orang Yahudi itu ada legalitas kepada orang Katolik, orang Roma untuk mendirikan agama Katolik pakai kitab tersebut. Silakan. 1, 2, 3. Yang lain diam. 30 hari. Si bocor ini tak apa aja dibilangnya ini. Lebih cantik si pupiku lagi dari kau. Tahu kau lebih pintar. Kali ceritanya ini. Lama kali 30 hari. Kasih moderator Bunda Hesi. Kasih saya moderator Bunda. Lama kali 30 hari. Ya, karena udah gila dia. Maka tunggu 30 hari kan udah gila deh hang dia. Lama-lama hang dia itu. Host, kau nggak usah ngikutin dia, host. Bodoh ini, kasihan kau nanti jadi bodoh kau. Abang aku itu, Mama Gabriel jawab aja, abang aku. Iya, tapi cari juga abang yang pintar lah, jangan yang kayak gini loh. Pintar kalau dia bangku. Saking pintarnya bangku nggak bisa. Mama Gabriel jawab. Saking pintarnya bangku jawabnya dulu. Nongor ini nggak bisa dijawab. Udah aku bilang sama abang. Ulangan 33 nomor 4. Ya, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Gila ini. Tuh, Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin kepada hati mereka.
Ayo, itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang orang Kristen Katolik, Kristen pertama yang menyembah Yesus. Pertanyaan saya, apa legalitas kalian sampai kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu? Saya kasih waktu 3 tahun. Hitungan dari 3, 1, 2, 3. Silakan. Orang gila. Gila jangan naik kemari, Kak. Kalau gila jangan naik kemari, Kak. Rumah sakit. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mana jawaban yang muslim diam? 1, 2, 3. Sesungguhnya orang gila. Lama-lama sih ya. Cuma kau bertanya tapi kau menjawab Alkitab. Mana kau jawab? Yang muslim diam. Biarkan mereka 3 tahun membuktikan. Semakin mereka celoteh justru tidak membuktikan. Semakin terbuka agamanya kalau agamanya itu dari setan. 1, 2, 3 Islam diam. Dicari kau lo bisa ya. Kau dicari. Mana centelmu? Cuma ya, kau jangan kau bilang tadi Kristen. Kau bilang tadi Kristen ya kan? Kamu jangan bertakir di rumah dengan kau. Bodoh semua kalian. Arab aja ada Kristen tahu kau. Dulu orang Arab Kristen memakai istilah itu. Cuma demi congor kau nggak tahu kau sejarah. Saya ulang pertanyaannya nih. Tolong tunjukkan dalil di perjanjian lama bahwa kitabnya Yahudi itu punya legalitas untuk orang Roma untuk digunakan oleh agama Katolik dan Kristen lainnya. Saya kasih waktu kau 300 tahun mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Islam diam. Kita lihat bagaimana aksi mereka. Kita lihat. Yang mencontek Kristen. Nggak malu kau. Abad ke-7 nyontek, abad ke-1. Nyaplok. Perasaan bilang yang nyontek. Lalu lah sempurna nyaplok, nyontek, lebih dulu daripada Islam. Jadi istilah, namanya lah istilah. Bertakos namanya lah di Indonesia. Yang ngikuti Indonesia lah, bodoh. Ya sebenarnya dia ini tertarik sekali gitu. Makanya bodoh ini. Yang ada dalam Alkitab, tapi dilarikannya ini karena otaknya ini kayak gini. Iya, malu dia mute-nya, bodoh ini memang. Operatornya ini pun gara-gara Kristen juga mute-nya, nggak bisa jawab. Giginya untuk nggak konsisten kalian. Cuma cara diskusi Arab itu Kristen lebih dulu daripada Islam. Islam datang abad ke-7. Bang Nenggolan, Bang nggak boleh nggak pakai baju Bang. Bang Nenggolan nggak boleh nggak pakai baju. Nanti kena dari TikTok. Malu. Bang Nenggolan, pakai baju Bang, pakai baju. Ayo yang Islam tidur dulu. Biar Kristen ini pada panik ternyata mereka menggunakan kitabnya Yahudi tidak ada dasarnya. Indonesia ini adalah agama pencuri kitab. Yang Islam dia ini kesempatan mereka membuktikan satu dalih saja di dalam perjanjian lama kalau ada legalitas dari Tuhan kepada Romawi untuk gunakan kitabnya Yahudi. Kita tunggu sampai 3.000 tahun. Matamu buta, otakmu tertutup. Mampus kamu kan. Ratu tertutup matamu. Tenang aja, akunnya Bang Zuma banyak. Gini loh, tadi Bang Zuma minta dijelaskan dari Kristen, ya kan? Siapa kira-kira dari Mama Gabriel atau Rutandi atau Andi? Apa dijelaskan dengerin dulu. Ini kan Indonesia ngomong tuh, kalau orang ngomong dengerin dulu. Dengerin dulu. Jawab dulu. Dengerin dulu. Woi. Nggak bisa. Jawab dulu. Dengerin dulu Bang. Dengerin dulu monyet. Jawab. Diturunin aja dulu anak di bawah dia. Monyet. Monyet nggak bisa diemin kan mereka atulah. Monyet. Bisa nih aku diemin. Monyet dengerin ya. Dengerin dulu ya. Al-Quran kau itu yang kontroversi itu. Jangan dibahas orang. Kalian bodoh kalian. Ada ketujuh bintang film sudah menjawab. Belum ada Gurunda. Belum ada. Tambahin lagi 3 miliar tahun. Apa legalitas Kristen Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Ini sampah. 300.000 juta tahun. 1, 2, 3. Jelasin sama kau cuma nggak ada gunanya. Sekarang kau nggak bisa jawab. Agamamu muncul di abad keberapa? Dari mana jalannya kau bilang kau muncul? Seperti apa sampah? Agama kami muncul pakai kitab sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya Tuhan sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri Nabi Muhammad. Tak ada yang ambil dan curi dari agama lain. Agama kami muncul pakai kitabnya sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri bernama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, agamamu muncul
Kemudian pakai kitabnya Yahudi, itu legalitasnya dari mana? Aku kasih kau 3 triliun tahun. 1, 2, 3, jawab. Sama Yahudi. Baca Drun. Orang Indonesia kotanya ya. Nah, jadi bahasa Indonesia. Nggak bisa. Apa aja foto PC sama. Paham kamu itu? Meow, demi Yang hidup pasal keluargamu cuma demi koin kokek. bangke mati. Al-Quran kitabnya umat Islam, Allah Tuhannya umat Islam, Nabi Muhammad Nabinya umat Islam. Mau dia datang abad ke-7, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-100, EGP, kami punya agama sendiri, kami punya Tuhan sendiri, kami punya kitab sendiri. Oke, sekarang permasalahan itu di kamu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaannya, mana legalitas dari Tuhan agar kalian menggunakan kitabnya Yahudi? Saya kasih waktu 3.000 triliun tahun. 1, 2, 3, 1 data saja kalau ada, silakan. Bodoh. Tadi kata Tuhan Yesus sama umatnya, jadilah garam. Garam, betul kau. Ya itulah makanya kami jadi garam. Di mana-mana Teman-teman ada. yang sudah beli ikan di pasar, ini ada garam, di sini banyak garam. Kalian. Ini ada agama garam. Agama garam. Garam-garam. Yang saya minta legalitas sampai kalian menggunakan kitabnya Yahudi. Agamamu itu baru ada di abad ke-4. Pertanyaan saya, legalitas agamamu menggunakan kitabnya Yahudi itu mana dalilnya? Garam-garam, merica tepung raja. Agama kok garam-garam? Mana jawabannya, mana? Kan? Sadar kau kan? Sadar, oh ternyata agama saya ini memang suka merampas. Sadar kau kan? Sadar kan? Mana dalilnya? Bahwa Katolik, agama pertama yang menyembah anaknya Tante Maria itu punya legalitas dari Tuhannya Yahudi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Saya kasih waktu 500 triliun tahun. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, Islam diam. Tepuk tangan dia host, biar dia Maluku. Tepuk tangan perusahaan Maluku, jabaran Maluku dia. Biar tutup kemaluan mukanya itu. Nggak tahu malu, berkuar-kuar. Nggak punya etika. Orang gila mana ada etikanya, Bu? Orang gila mana ada etikanya, Bu? Ini si Juma ini kan gila ini. Sekolah. Mana ada Sekolah etika? sana. Otaknya aja nggak ada. Kalau si Juma ini kemana-mana otaknya Nggak dipakai. Baik, salam Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang menjadi bahan perbincangan antara Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas mengenai atau yang berkaitan tentang ayat-ayat Alkitab, dan kita juga sudah mendengarkan apa yang dinarasikan oleh Juma tentang ayat-ayat Alkitab yang dia kutip. Dan seperti yang saya bilang di awal, bahwa setiap kali dia mengutip ayat Alkitab, dia menafsirkannya sesuka hatinya, ya, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab yang benar. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, kita juga sudah diberkati oleh penjelasan seorang hamba Tuhan di video tadi mengenai Yesus adalah Tuhan, ya, bahwa Yesus adalah firman yang datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya atau untuk memberikan kasihnya yang besar bagi umat percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat Alkitab yang mau saya bagikan bagi kita di kesempatan ini untuk memberkati kita, untuk menguatkan iman kita, di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama dan seterusnya, ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat pertama dan seterusnya. Dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu,
supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Yesus menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah Allah, ya, Sang Firman yang menjadi manusia, dan Dia adalah terang dunia. Dia adalah terang bagi orang percaya kepadanya. Kita lanjut ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberi oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, saudara dalam Tuhan, ayat ini Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, Dia mengatakan bahwa Dia adalah Firman yang datang ke dunia ini. Ya, Dialah yang punya kemuliaan dan sumber kehidupan berasal dari Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, semoga ayat ini ya menguatkan iman kita, ya membuat kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semoga orang-orang yang belum percaya Yesus ya setelah membaca ayat ini atau mendengarkan ayat ini ya diberkati dan mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, sejenak kita perhatikan Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 dan seterusnya. Ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 demikian, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutusnya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, saudara dalam Tuhan, ya ayat 15-16 tadi mengatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya, artinya supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi dalam Tuhan, ya, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Ya, untuk membawa keselamatan bagi orang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, kata firman Tuhan. Ya, dan di Injil Yohanes pasal 1 tadi kita boleh melihat di sana bahwa Yesus adalah Sang Firman, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.